Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadhani, NIM 2103383, akan menjelaskan materi tentang medan magnet, yaitu tentang pengertian medan magnet dan gaya Lorentz. Pengertian medan magnet. Ruang di sekitar sebuah magnet, sebuah medan magnet. Medan magnet dapat dinyatakan dengan garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet yang arahnya pada setiap titik merupakan arah vektor medan magnet. Di dalam medan magnet homogen, vektor medan magnet mempunyai besar dan arah yang tetap pada semua titik. Garis gaya medan magnet ini semua lurus dan berjarak satu sama lain. Medan magnet homogen terdapat pada magnet berbentuk U, dan daerah antara dua kutub magnet berlainan yang didekatkan. Medan magnet adalah sebuah peringatan vektor, yaitu sebuah kuantitas vektor yang diasosiasikan dengan setiap titik dalam ruang. Kita akan menggunakan simbol serupa dengan medan listrik, yaitu simbol B, untuk medan magnetik. Di seberang posisi, arah B didefinisikan sebagai arah yang cenderung ditunjukkan oleh kutub utara sebuah jarum kompas panah-panah dalam gambar 283. Menyarankan arah medan magnet bumi. Untuk seberang magnet, B menunjukkan keluar dari kutub utaranya dan menunjukkan ke dalam kutub selatannya. Sebuah kompas yang ditempatkan di seberang titik dalam medan magnet bumi akan menunjukkan ke arah garis medan di titik itu, menyatakan medan bumi seperti sebuah magnet datang. Yang dimiringkan hanyalah merupakan aproksimasi kasar dari konfigurasi yang sangat rumit. Medan itu dipikirkan sebagai akibat arus dalam inti bumi yang melebur berubah terhadap waktu. Bukti nyata geologi memperlihatkan bahwa arah medan magnet itu membalik pada interval waktu yang tak teratur, sebesar kira-kira setengah juta tahun. 2. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Pada percobaan di bawah ini terdapat sebuah benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kedua magnet ini memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kemudian kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet, sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Gaya Lorentz pada arus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu F Lorentz sama dengan VB kali sin alfa. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan pada gambar di bawah ini. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari tangan kanan di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik, jari telunjuk arah medan magnet, jari tengah arah gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah gunakan terlebih lagi jika sudut di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik, keempat jari lain arah medan magnet, telapak tangan adalah gaya Lorentz. Besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi gaya Lorentz karena gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan sepanjang I dialiri arus listrik sebesar I, yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan M-0 I1 I2 per 2 pi A.
di mana V1 gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1. F2 sama dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2. I1 kuat arus yang mulai pada kawat 1, I2 kuat arus yang mulai pada kawat 2. Mu0 merupakan formalitas vakum. I adalah panjang kawat, A adalah jarak antara kedua kawat. Gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnet sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus F Lorentz sama dengan QVB kali sin alfa. Keterangan Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan kecepatan gerak muatan listrik, B kekuatan medan magnet, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh B dan P. Arah gaya Lorentz pada kasus ini adalah tegak lurus dengan arah kuat medan magnet dan arah kecepatan benda. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung muatan partikelnya. Perhatikan gambar di bawah, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Bila muatan Q positif, maka arah V searah dengan I. Bila muatan Q negatif, maka arah V berlawanan dengan I. Jika arah medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. V Lorentz sama dengan V sentripetal sehingga besarnya jari-jari lintasan melingkar partikel tersebut dapat dicari dengan R sama dengan mv per QVB. Sekian, terima kasih dari saya penjelasan dari materi medan magnet dan gaya Lorentz.